Jadi perlengketan rahim itu yang bahasa medisnya kita sebut dengan Asherman syndrome. Jadi itu adalah kondisi di mana si rahim itu dalamnya tuh lengket. Jadi si dinding rahimnya itu biasanya tidak bisa menebal ya. Jadi ada beberapa efek, misalnya nanti menstruasinya sedikit atau tidak mens sama sekali. Penyebabnya paling sering adalah akibat dari trauma. Trauma itu bisa disebabkan oleh akibat kuret. Jadi ada manipulasi terhadap si dinding rahim bagian dalam. Jadi kalau misalnya dikuret terlalu bersih, nah itu bisa menyebabkan si rahim itu menjadi lengket. Komplikasinya paling sering yaitu akan menyebabkan gangguan kesuburan ya. Jadi gangguan kesuburan itu yang bisa disebabkan oleh perlengketan rahim tentunya akan menghambat pertemuan antara si sperma dengan sel telur. Kalau terjadi perlengketan berarti dinding rahimnya itu tidak bisa menebal. Tentunya si embrio tersebut tidak dapat menempel tuh di dinding rahim. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Banyak yang bertanya-tanya, dok, dulu saya mempunyai riwayat perlengketan rahim. Terus apakah saya bisa hamil? Nah, itu yang akan menjadi topik kita kali ini. Apakah bisa hamil pada saat terjadi perlengketan rahim? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini ya, tulisannya subscribe. Tinggal diklik aja. Jangan khawatir, subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kamu akan mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru. Jadi perlengketan rahim itu yang bahasa medisnya kita sebut dengan Asherman syndrome. Jadi itu adalah kondisi di mana si rahim itu dalamnya tuh lengket. Jadi si dinding rahimnya itu biasanya tidak bisa menebal ya. Jadi ada beberapa efek, misalnya nanti menstruasinya sedikit atau tidak mens sama sekali. Penyebabnya paling sering adalah akibat dari trauma. Trauma itu bisa disebabkan oleh akibat kuret. Jadi ada manipulasi terhadap si dinding rahim bagian dalam. Jadi kalau misalnya dikuret terlalu bersih, nah itu bisa menyebabkan si rahim itu menjadi lengket. Ataupun misalnya ada operasi-operasi tertentu yang melibatkan dinding rahim bagian dalam. Atau bisa aja ada jahitan. Nah itu bisa membuat si rahim itu dalamnya menjadi lengket tuh satu sama lain. Atau bisa aja penyebabnya disebabkan oleh infeksi. Infeksi itu bisa disebabkan oleh kuman apa aja. Jadi misalnya kuman dari penyakit seksual bisa, dan juga kuman yang dari bakteri-bakteri di dalam rongga vagina itu juga bisa menyebabkan perlengketan dari rahim. Gejala paling sering yang bisa dirasakan adalah moms ini tidak mengalami menstruasi. Jadi menstruasinya tuh berhenti sama sekali. Jadi bisa dikira, loh kok udah menopause ya, baru umur 20-an atau 30-an kok udah nggak mens. Nah itu bisa saja akibat dari perlengketan rahim tersebut. Atau bisa juga gejala lainnya menyebabkan menstruasinya menjadi lebih sedikit flow-nya. Di hari kedua atau hari pertama itu banyak. Nah ini kok tetap dikit, terus terjadinya cuma sebentar aja. Misalnya cuma ngeflek 1 atau 2 hari terus udah. Tuh biasanya bisa menjadi gejala dari perlengketan rahim. Komplikasi paling sering yaitu akan menyebabkan gangguan kesuburan ya. Jadi gangguan kesuburan itu yang bisa disebabkan oleh perlengketan rahim tentunya akan menghambat pertemuan antara si sperma dengan sel telur. Kalau terjadi perlengketan berarti dinding rahimnya itu tidak bisa menebal. Tentunya si embrio tersebut tidak dapat menempel tuh di dinding rahim. Jadi perlengketan rahim yang disebabkan oleh infeksi itu memang bisa menyebabkan komplikasi menjadi radang panggul. Ataupun misalnya pada saat seseorang hamil, itu juga bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya plasenta previa. Nah, untuk pengobatannya itu harus kita diagnosis dulu. Cara mendiagnosisnya itu biasanya kita lakukan histeroskopi. Jadi itu kita melakukan histeroskopi, jadi kita masukin teropong tuh kamera ke dalam rahim. Lewat mana? Lewat vagina. Jadi nanti dilihat bentuk dalam rahimnya itu seperti apa. Apakah ada perlengketan atau enggak. Kalau misalnya ada perlengketan, nanti akan dilepas tuh. Setelah itu baru nanti akan kita pantau lagi. Jadi untuk moms yang mempunyai atau yang mengalami gejala-gejala tersebut, jangan khawatir dulu ya. Tetap akan masih bisa hamil. Tetapi harus dipantau dan ditata laksana dulu nih perlengketannya. Karena selama masih ada perlengketan, itu akan mempersulit moms untuk hamil. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.